dan keluarga besar RW 2122 kami persilakan. Untuk bapak-bapak dipersilakan masuk Pak, masih banyak banget kosong di dalam. Nanti setelah acara baru saya masih banyak ibu-ibu ya juga bersama. Silakan. Ya, ibu monggo. Ya, bawanya masuk ke dalam. Ya, masih banyak bangku yang kosong, bapak-bapak silakan. Ya, ibu-ibu juga silakan. Alhamdulillah dari kecamatan maupun dari kelurahan dan dari puskesmas sudah hadir, serta tamu kita dari Rumah Sakit Siloam Sepanjang Jaya juga sudah hadir lebih awal yang nanti akan mengisi kegiatan kita. Silakan isi absennya di dalam saja, Bu. Bapak-bapak masuk dulu. Ini saja yang di dalam, baik. Silakan Bapak Ibu untuk duduk dulu. Alhamdulillah Pak Lurah, Pak Camat, Bu Camat, beserta jajarannya sudah di puskesmas. Yang saya hormati Camat Rawalumbu Ibu Sri Susilawati SSTP MSI, yang kami hormati Lurah Bojong Rawalumbu Bapak Wadjan SAP, yang kami hormati Ketua Tim Pembina Posyandu Bojong Rawalumbu Ibu Sumiati, yang kami hormati Kepala Puskesmas Bojong Rawalumbu Ibu Dr. Indi Nana Tridiani, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RW 21 RW 22, juga yang kami hormati tokoh masyarakat sesepuh warga RW 2122 yang mewakili seluruh warga, juga yang kami hormati pengurus RW 2122, para ketua RT di lingkungan RW 21 dan 22, beserta ibu-ibu kader Posyandu Krisan 21 dan Posyandu Kamboja 22 yang kami sayangi. Teman-teman, acara pada launching atau peresmian Posyandu Krisan 21 dan Posyandu Kamboja RW 22, adapun acaranya yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan doa, dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan yang mulai dari Ketua Posyandu, sambutan Ketua RW, pengarahan dari Ketua Tim Pembina Posyandu, sambutan Kepala Puskesmas Bojong Rawalumbu, sambutan Lurah Bojong Rawalumbu, dan sambutan dari Camat Rawalumbu, sekaligus berkenan untuk membuka acara atau meresmikan acara Giat Posyandu Krisan RW 21 dan Posyandu Kamboja RW 22, di mana kita memiliki pos pelayanan kesehatan terpadu dimulai dari bayi dan balita, bumil, dewasa dan lansia, imunisasi dasar dan tambahan, pemberian makanan dan tambahan, serta konseling pola hidup sehat. Dan pada kesempatan ini juga kita
kedatangan tamu yang sangat diharapkan, yaitu dari Rumah Sakit Siloam Sepanjang Jaya, yang nanti akan memberikan penyuluhan mengenai kesehatan yang berkaitan dengan gizi masyarakat. Teman-teman semua, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mungkin diulang dari awal, hitungan keempat. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kami semua, bagi kita semua. Selamat pagi. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk menyaksikan launching Posyandu dari RT RW 21 dan RW 22. Kehadiran Bapak dan Ibu sungguh kami sangat hargai. Pendirian RW 21 dan RW 22 mungkin termasuk yang terlambat dibandingkan RW lain di sekitar kami. Namun berpegang pada kata tidak ada kata terlambat serta dukungan berbagai pihak, maka akhirnya kami bisa memulai launching pada hari ini. Rencana pendirian Posyandu RW 21 dan 22 sebenarnya telah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Diawali dengan melakukan pendataan demografis pada warga, namun karena ada prioritas lain saat itu, seperti pembangunan tanggul, pengecoran jalan, dan sebagainya yang sangat menyita tenaga pikiran, maka sempat tertunda.
Pertemuan pertama membahas masalah pendirian posyandu ini dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2025 di tempat ini juga. Bertepatan dengan penyelenggaraan donor darah RW 2122 yang ke-35 yang memang didampingi oleh Puskesmas Bojong Rawalumbu untuk pemeriksaan darah gratis. Ibu Kepala Puskesmas Bojong Rawalumbu, Ibu Nana, memprakarsai agar pada hari itu bisa dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Bapak Abdul Qadir, Lurah PLT saat itu, dan pertemuan tersebut dilanjutkan dengan berbagai pertemuan dan pengarahan yang lebih formal baik di puskesmas, kelurahan maupun kunjungan ke posyandu yang telah lebih dahulu ada di wilayah Kemak Pratama. Adapun dengan dukungan berbagai pihak, kami bisa membentuk posyandu yang diberi nama Posyandu Krisyan untuk RW 21 dan Posyandu Kamboja untuk RW 22. Krisyan itu melambangkan kebahagiaan, umur yang panjang, kesetiaan, dan optimis, dan cinta. Dan Kamboja melambangkan keindahan yang abadi, kesucian, cinta abadi, dan sebagai bunga yang dikenal tangguh, tidak butuh air, kuat dan rajin berbunga. Semoga perlambang kedua nama bunga ini menjadi mengingat kami dalam menyelenggarakan kedua posyandu ini. Kami sadar bahwa penyelenggaraan posyandu ini merupakan suatu tantangan yang tidak ringan. Untuk itu kami mohon dukungan dan arahan agar kehadiran posyandu 21 dan 22 bisa menjadi bagian dari kebutuhan warga, khususnya warga RW 21 dan 22 untuk menjaga kesehatan sejak dini. Launching ini juga sengaja dilakukan bersama-sama antara RT RW 21 dan 22 sebagaimana yang selalu dilakukan pada kegiatan-kegiatan lainnya. Karena kedua RW ini merupakan dua saudara kembar yang selalu bersama-sama sejak awal pembentukannya. Kami mohon maaf bila dalam menyelenggarakan acara ini terdapat kekurangan maupun hal-hal yang membuat Bapak dan Ibu kurang berkenan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir pada hari ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ini kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan nikmat segala nikmat Allah yang kita rasakan sehingga pada hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali untuk bersama-sama untuk menyaksikan peresmian dari Posyandu RW 21 Krisyan dan RW 22 Kamboja. Insya Allah nanti akan diberikan oleh Ibu Camat. Terima kasih atas kehadiran Ibu Camat, Pak Lurah dan Bu Lurah, juga Bu Nana sebagai Kepala Puskesmas. Seperti kita ketahui bahwa posyandu di RW kami itu mungkin teman-teman seperti sudah tahu semua ya warga apa itu posyandu, tapi di kami ini masih awam 95 posyandu semacam ini. Bahwa dengan adanya posyandu di RW kami 21 dan 22 supaya warga berharap bisa memeriksakan kesehatannya minimal untuk ngecek
tensi, gula darah, kolesterol, asam urat itu ya Bu ya. Mungkin kalau yang lainnya mereka pasti punya ada rumah sakit atau ke dokter. Tapi program ini saya sebagai ketua RW, kami berkeinginan bahwa kita harus terus berjuang untuk melestarikan adanya posyandu di RW 122. Insya Allah kami mohon dukungan dan support dari semua warga supaya tetap berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Jadi nanti lebih lanjut lagi Ibu Sunyati dan yang bisa memberi arahan kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang sama-sama kita hormati Ibu Camat Rawalumbu, Ibu Sri Susilawati, Ibu Kepala Puskesmas Rawalumbu, saya panggilnya Dr. Nana, Bapak Lurah Bojong Rawalumbu, Bapak Wajah, Ibu Ketua RW 21 beserta Bapak RW 22 yang mewakili jajaran Puskesmas, Kasih-Permas Kecamatan, Kasih-Permas Kelurahan, para kader yang kami banggakan, tentunya juga dari Rumah Sakit Siloam. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul menghadiri undangan dari Posyandu Krisan dan Posyandu Kamboja. Baik, Ibu Bapak sekalian, memperkenalkan diri bahwa saya adalah Ketua Pembina Posyandu. Kebetulan saya pendampingnya Pak Lurah. Saya adalah istrinya Pak Lurah. Jadi begitu. Baik. Kalau di Posyandu, saya menjadi pembina Posyandu. Alhamdulillah dengan semangat yang luar biasa, saya hadir di Bojong Rawalumbu, kemudian Bu Kapus memberikan informasi bahwa beliau bilang kita akan mendirikan 6 posyandu di Kemang. Siap Bu Kapus, karena memang hadirnya saya setelah berkumpulnya Bu Kapus dengan PRT Lurah pada saat itu. Jadi izin Ibu, barangkali ketua posyandunya, alhamdulillah saya belum silaturahmi, tapi pasti akan kenal ya Bu ya. Jadi posyandu di Kemang yang dibentuk 6 RW ini belum bisa kami SK-kan. Kenapa? Kita akan melakukan pemantauan dulu selama kurang lebih 1 tahun. Jadi untuk apa Ibu ada pemantauan? Kita lihat sasarannya, kita lihat kehadirannya, antusias warganya, kita lihat juga nanti indikator-indikator pelengkap persyaratan tentunya untuk kami membuatkan SK yang nantinya akan kami laporkan ke DP3A. Tapi melihat antusias dan semangat dari kader-kader yang sudah kemarin di RW 20, sekarang 21 dan 22, insya Allah semangat ibu-ibu kader semuanya luar biasa ya Bu. Kemudian juga setelah dari pemantauan ini, pemantauan kurang lebih selama 1 tahun ini, nanti kami dari 5 OPD terkait akan membuat yang namanya berita acara. Berita acara tersebut sebagai ajuan kami untuk membuatkan SK dan pendaftaran posyandu baru yang ada di wilayah Bojong Rawalumbu ke DP3A. Jadi ada alur-alur yang harus kami lalui ya Bu. Jadi memang
harus ada semangat yang tinggi dulu dari wilayahnya. Kalau sudah ada, nanti kita bawa ini ke untuk pembuatan SK ya Bu Kasih Permas. Salah satu OPD yang terkait adalah Pak Lurah tentunya dengan Pembina Posyandu, UPT DKB, Kasih Permas Kecamatan dan Kelurahan, Ibu Kepala Puskesmas, UPT DKB. Belum hadir ya UPT DKB, mungkin ada kegiatan. Baik, jadi itu nanti kita bicara seperti kita evaluasi. Ibu, untuk alur kegiatan Posyandu dibuat nanti itu dengan seiring waktu Ibu akan paham, tentunya dengan bimbingan dari bimbel-bimbel kita, Bu Alpi, Bu Ai, alhamdulillah. Jadi kalau Ibu bilang, Ibu gimana? Saya juga bingung, kayak kemarin ditanya dari Bu RW 23, Bu Lurah tolong izin alur Posyandu. Jadi alur Posyandu itu sudah ada yang namanya 5 meja. Nanti di 5 meja ini sudah ada aturan-aturannya dari pendaftaran, penimbangan, pencatatan dan segala macamnya. Nanti itu Ibu seiring dengan waktu Ibu buat senyaman mungkin, karena wilayah itu dilihat dari situasi dan kondisinya. Begitu ya Ibu. Jangan takut, SK pasti dibuatkan. Jadi Ibu berjalan saja. Kita pantau tiap bulannya. Ya Ibu, kita monitoring tiap bulannya. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih, ya izin Bu RW. Nanti apakah Posyandu akan di tempat yang sama untuk Posyandu ini? Oh, jadi Posyandu Krisian dengan Posyandu Kamboja di aula yang sama dan akan berbarengan untuk melakukan kegiatannya. Siap. Baik, kiranya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Posyandu siklus hidup ini konsepnya adalah pelayanan terpadu dan berkesinambungan. Terpadu dalam arti seluruh sasaran yang ada itu mendapatkan pelayanan kesehatan, dan berkesinambungan. Berkesinambungan dalam arti bahwa kita harapkan setiap bulan semua warga masyarakat ini terpantau kondisi kesehatannya. Dan untuk pelayanan Posyandu memang bukan untuk pelayanan kuratif ya Ibu, bukan untuk pengobatan, tapi lebih dititik beratkan untuk upaya-upaya promotif dan preventif. Dalam arti untuk pelayanan promotif itu kita berusaha untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu berubah pola pikirnya untuk lebih sehat lagi gaya hidupnya ataupun pola gaya hidupnya untuk lebih sehat lagi. Ya. Nah, inilah mungkin peran dari kader agar bisa memantau semua warganya di satu komunitas kecil. Karena kami puskesmas tentunya juga tidak akan sanggup apabila harus memantau satu persatu dari 42 RW yang ada. Jadi Ibu kader, Ibu kader inilah nantinya yang akan membantu Pak Lurah, membantu melaksanakan tugas-tugas Pak Lurah, lebih dipecah lagi skop yang lebih kecil di masing-masing RW. Jadi kenapa kok Posyandu ini yang aktif berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan kader adalah puskesmas, akan tetapi yang memberikan SK-nya itu nanti adalah Pak Lurah. Karena memang Posyandu ini ibaratnya adalah anaknya Bapak Lurah, ya Pak ya. Jadi Pak Lurah sekarang kalau awalnya hanya mempunyai 51 Posyandu, dengan bertambahnya 6 menjadi 57 Posyandu. Dan ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan semua Posyandu yang ada di wilayah Kelurahan Cibinong ini bisa terpantau, tentunya dengan sinergitas antara puskesmas, kemudian dari Bu Lurah sebagai ketua tim pembina Posyandu, dan Pak Lurah sebagai bapaknya, dan tentunya mungkin ucapan sebagai eyangnya ya Bu, karena memang inilah kita adalah keluarga besar
dan ini adalah warga dari Bojong Rawalumbu. Mungkin secara tadi secara detail nanti akan kita bicarakan lebih lanjut lagi karena kita sudah sambil berjalan pelayanan agar kita sudah tidak fokus lagi untuk pengarahan. Izin Bu RW, mungkin nanti setelah selesai pelayanan kita bisa melakukan bersama-sama evaluasi antara puskesmas dengan desa. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan semua RW yang semua hadir yang ada di RW 21 dan 22 ini bisa memberikan manfaat bagi warga yang ada di RW 21 dan 22. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Camat Rawalumbu, yang saya hormati Ibu Kapuskes Kelurahan Bojong Rawalumbu, yang saya hormati Pembina Posyandu Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kasih Permasbang Kecamatan Rawalumbu, Kasih Permasbang Kelurahan, Ibu RW 20, 21 dan 22, Pak RW 22 ada. Oh ini siap Ibu. Kemudian juga para dokter dari Siloam yang turut hadir dalam kesempatan ini. Ibu Kader Posyandu, Ketua beserta anggotanya, alhamdulillah Bu, dari Posyandu Kamboja dan Kristian ya Bu ya. Serta Bapak dan Ibu sekalian yang sudah saya dapat sebutkan satu-satu. Alhamdulillah kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping nikmat iman dan Islam tentunya, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dan hadir dalam rangka pembukaan atau launching Posyandu Kamboja RW 022 dan Posyandu Kristian RW 21. Lalu salawat dan salam kita limpahkan rahmat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, serta kita tentunya para pengikutnya. Mudah-mudahan selalu diberikan keleluasaan eksistensi dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya. Karena saya beserta Bu Camat mungkin belum genap di awal bulan ini Bu. Jadi saya 3 bulan kurang 10 hari, Bu Camat mungkin lebih muda lagi gitu. Tapi alhamdulillah kami selalu siap hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pembina Posyandu terkait regulasi, juga sampaikan juga sama Bu Kapuskes tadi bahwa sionya adalah Posyandu itu adalah fasilitas kesehatan berbasis masyarakat ya Bu ya, yang ada dari oleh dan untuk masyarakat seperti disampaikan Bu Kapuskes tadi. Yang mana Posyandu ini merupakan perpanjangan daripada Puskesmas Bu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ya, dari kalau dulu mungkin Posyandu hanya melayani ibu hamil, ibu menyusui dan balita ya. Seiring waktu Posyandu semakin berkembang, melayani lansia. Jadi ada tingkatannya, ada ada perkembangan setiap waktu. Dan yang terakhir adalah dalam rangka inovasi transformasi. Sekarang ada 6 SPM Posyandu yang harus kita jalani, yang harus kita kerjakan oleh Posyandu nih. Jadi bukan hanya melulu menangani kesehatan lansia ya Bu ya, atau bayi atau ibu hamil, tapi lebih kepada pendidikannya juga gitu. Perumahan rakyat, ketertiban umum dan dan lain sebagainya dan yang itu tadi. Otomatis pekerjaan dari ibu Posyandu ini kan lebih bertambah Bu gitu. Kayaknya kerjaannya ngalahin RW nih banyak ya gitu. Ya, tapi yang jelas saya apresiasi bagi ibu sekalian, terutama Posyandu di tahun pertama ini di tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga dan mungkin sebagai masih ada yang bekerja ya Bu ya, tapi masih mau mendedikasikan dirinya untuk melayani kesehatan warga masyarakat.
untuk membantu memfasilitasi baik saya dari pemerintahan maupun dari Bu Dokter untuk urusan kesehatan. Bu Kasih Termas, Ibu-ibu pembina Posyandu, Bapak Ketua RW 21 dan 22, Ketua Posyandu Risan RW 21, Ketua Posyandu Kamboja RW 22, Direktur RSUD atau perwakilan dari Rumah Sakit Siloam, dan Bapak Ibu pengurus Posyandu di RW 21 maupun 22 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Kita sama-sama berkumpul, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Intinya saya pengen semua masyarakat di Rawalumbu ini sehat dan bahagia. Minggu lalu juga saya sampaikan di RW 20, itu untuk kesehatan kita lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Betul dokter ya? Jadi mungkin berawal dari sini, dari basic yang harus dibangun oleh masyarakat dengan adanya posyandu ini. Selamat datang Bapak-bapak di Balai RW ya. Kita punya Balai RW. Alhamdulillah ini banyak sekali kegiatan. Dan hari ini kita punya kegiatan peresmian dan launchingnya Posyandu RW 2122, Krisan untuk RW 21 dan Kamboja untuk RW 22. Menurut tanggapan Bapak, kira-kira ini adanya kegiatan ini apa sih pesan-pesan atau kesan yang ingin disampaikan khususnya kepada tim panitia nih yang boleh dikatakan mulai perdana biar pada semangat. Mungkin Bapak kita yang bisa memberikan motivasi atau saran-saran dan sebagainya nanti dengan Bapak-bapak yang lain. Monggo Pak. Terima kasih. Herti, ya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan dan posyandu yang dilaksanakan oleh Ketua RW dan Ketua RT membuat kita jadi guyup ya, dan insya Allah jadi lebih sehat karena kesehatan kita dikontrol. Mudah-mudahan kita tetap semangat, guyup dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dan arahannya, semoga kita menambah semangat untuk berpanitia. Selanjutnya mungkin ingin mendengarkan nih dari tim pemerintah maupun dari Pak Ustadz kita. Pak Edi. Terima kasih. Saya mendukung sekali terutama untuk posyandu lansia. Harapannya yang muda-muda pengurus untuk aktif menyapa, paling tidak menengok, karena penghuni Kemang Pratama itu hampir 75% sudah lansia, sehingga keguyuban dari pengurus posyandu. Dibalik, kalau menurut saya, kalau dulu posyandu itu didatangi, sekarang hendaknya yang muda-muda mendatangi lansia-lansia yang di rumah. Terima kasih. Terima kasih, sarannya sangat bagus dan sampai bertemu kembali di kegiatan berikutnya. Kemang selalu berjaya. RW 2122 Merdeka. Terkadang tersandung batu, rencana hati tak jarang membentur waktu. Aku mengejar dunia yang seolah lari hingga lupa tenang itu ada di dalam diriku. Cari makna di balik setiap peristiwa. Mengapa ada duka di tengah tawa? Kini ku sadari semua hanyalah titipan. Telan dan harta takkan jadi jaminan.
hanya ketaatan yang kan menjadi kawan. Di saat raga ini tak lagi punya kekuatan, Tuhan tuntun aku di jalan lurus-Mu. Jangan biarkan aku tersesat di egoku. Ku serahkan sisa umurku dalam takdir-Mu. Ku pasrahkan resahku di pelataran pintu-Mu, sebab Engkaulah sebaik-baik pengatur. Di saat aku terjatuh maupun saat tersungkur, biarlah hatiku tenang dalam sabar menanti janji-Mu yang luas tak terkabar. Mungkin doaku tak dijawab dengan segera, namun Engkau beri apa yang ku butuh nyata. Bukan menurut inginku tapi menurut ilmu-Mu, sebab Engkau maha tahu apa yang baik bagiku. Di atas sajadah ku titipkan setengah doa untuk ayah dan bunda yang jauh di sana. Meski raga tak lagi bisa ku peluk erat, semoga bakti ini sampai ke akhirat. Jadikan setiap amal kebaikanku hari ini sebagai aliran cahaya yang takkan pernah berhenti, menerangi istirahat mereka sisi-Mu yang suci. Ku serahkan sisa umurku dalam takdir-Mu. Ku pasrahkan resahku di pelataran pintu-Mu, sebab Engkaulah sebaik-baik pengatur. Di saat aku terjatuh maupun saat tersungkur, biarlah hatiku tenang dalam sabar menanti janji-Mu yang luas tak terkabar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Engkau bagiku.